susunan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Kita melanjutkan dalam bab yang selanjutnya, yaitu dalam bab tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Bab yang sebelumnya bab sedekah yang utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayus sadaqati a'zam faqala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balaghatil hulquma qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza ala wa qad kana li fulanin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, ayu shadaqati a'zam, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Anda bersedekah, anta shadaqah ketika Anda sedekah wa anta shahihun syahihun. Anda dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mati. Nah, itu paling abot karena musuhnya hawa nafsu. Makanya cirinya orang yang masuk surga kata Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan semuanya harus diikuti, enggak. Ada yang boleh diikuti yang baik, dan yang tidak baik tidak boleh diikuti. Nah, ini yang kemudian harus bisa mengarahkan, pinter-pinternya kita mengarahkan. Maka kemudian dijamin oleh Allah Ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan mampu kontrol, mampu mengendalikan hawa nafsu, dijamin oleh Allah Ta'ala tempat kembalinya adalah surga. Maka Allah Ta'ala Rasulullah SAW menjelaskan di sini, Anda bersedekah sedang posisinya Anda dalam keadaan iman dan dalam keadaan sehat. Nek wis loro-loro sedekah biasa. Wis dibayar mah bedi soalnya maring ini wis mati apa ditinggal kayak memiliki wis biasa kan ngono itu. Itu biasa. Tapi kalau orang masih sehat dan ini masih sering sedekah, ini luar biasa. Ini yang luar biasa. Nah, justru poinnya yang paling besar itu ketika kita sehat, kita mampu untuk sedekah dan kita eman ake butuh nisi angan. Kemudian apa? Takhsyal fakar. Kamu kalau mau sedekah mesti eman dan takut miskin. Ku takutno nanti berkurang, tak keluarkan nanti berkurang. Pakai prinsip matematika. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sedekah udah ate koyo ngono. Dadi 2 dikurangi 1. Karena nanti orang yang bersedekah 1 mesti nanti akan diganti oleh Allah Ta'ala berjuta-juta kali lipat. Itu mesti yakin. Itu mesti yakin. Ada jadi tes Allah Ta'ala, tak tes kok sangar-sangar kok ngetes Allah Ta'ala. Kalau ngetes itu atasan, ngetes bawahan, Allah Ta'ala ngetes hamba yang pantas. Kenapa ngetes Allah Ta'ala? Lah jasamu di Allah Ta'ala itu apa? Anda itu mau ngetes atasan tidak pantas belas. Pantas apa tidak jadi atasan saya? Ya Allah, tidak pantas belas mau ngetes Allah Ta'ala. Nah, ini Allah Ta'ala menunjukkan apa? Hati-hatinya itu sampai di sana. Jadi Anda takut miskin dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan watak mululurina, dan Anda masih bercita-cita banyak. Proyek ini, mau beli ini, banyak yang mau dibeli masih. Dan kemudian apa? Wala tumhil. Dan ingat kata Rasulullah, jangan sampai ditunda. Nanti dulu, engkau mana? Ono miskin lewat nanti saja, yang nanti kalau berikutnya. Begitu lewat lagi yang nanti saja. Jadi akhir disarinya beda. Ditelok sing mau ini orang miskin tapi bajunya masih agak bagus, enggak usah lewat dulu nanti. Kelihatan yang ada yang bajunya compang-camping. Begitu kelihatan yang bajunya jelek, yang dilihat barang bawaan. Oh, ternyata bawa barang bawaan banyak. Enggak pantas, masih barang bawaannya masih banyak. Itu sabun isi akeh. Mikir, situ mana? Ayo, begitu karakter yang selanjutnya, bajunya jelek, kemudian enggak bawa tas lagi. Dilihat, kok koyo aneh si warak si angan, percuma kok aneh sih enggak butuh panganan. Lewat aneh, enggak mari-mari. Karakter ini enggak mesti cocok blas sampai dia. Didelok tak delok Ustaz, ya Allah sing jalu tidak menjadi blas. Kelambine si api, si enom, si santunya masih banyak bawa tas. Kok berjaluk? Loh, memang si jalu tidak pantas. Cuma Anda jangan terlalu banyak milih-milih seperti itu.
wala tujhil, dan jangan ditunda. Begitu ditunda, itu peluang untuk syaitan masuk. Begitu ditunda, iya memang sakjane tidak pantas, tambah di kompor yang setan. Sakjane tidak pantas. Orang yang pertama datang itu bajunya masih layak untuk dipakai, berarti tidak pantas si anak Nabi DKI. Wong sing keloro ditelok sing gontas si anak, memang kelambine elek luar biasa. Ambune gak karu-karuan. Cuma dia sing gontas si anak, berarti si ono sambune nang gulu. Orang yang ketiga begitu lewat, kelambine elek memang. Ndak gontas. Cuma tak delok Pak Ani mau maklane aku mari ketemu dia nang gone gule mau. Sik kae mangan iki Pak Ani kok. Berarti sik tak butuh panganan sekarang. Sik tak butuh panganan. Berarti masih baru sarapan subhanallah. Oh, tok ae di kompor itu sampai setan. Pak Ani tidak butuh, Pak Ani tidak butuh, Pak Ani tidak butuh. Tak mari-mari. Tak mari-mari. Tak keluar sama sekali. Sampai akhirnya dia cuma cerita sama orang lain. Kemarin saya kelihatan orang miskin kriteria yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Tadi cuma cerita toh. Dan terus kan kayak tidak sama sekali. Tidak. Tak betul sama sekali. Walatumil. Dan jangan sampai ditunda. Hatta sampai nanti, bagian itu karakter medit akan terus. Tahu Rasulullah kalau karakter medit ini akan terbawa terus, dan itu mesti bawaannya nanti. Bakal baik tapi nanti, bakal baik tapi nanti. Dilihat dulu, subhanallah, terus. Dan orang yang seperti ini, sekali berbuat baik itu minta disorot. Wong medit itu sekali berbuat baik minta disorot. Kalau bisa, pas saya ngasih, pas ada media yang mutu, atau pas ketok koncone iki sing biasa gosip, didelok nabi dia, "Tuhan, aku sedekah." Padahal sepisan niku. Gak tahu, jarang-jarang deh. Tapi cek diomongno sing apik-apik aku wong iki sedekah, orang ini sedekah. Kalau Anda modelnya seperti itu, justru bukan dikeluarkan baiknya, tambah ditokno eleke. Tungane sedekah. Wong medit begitu sedekah, yang diharapkan sama dia kan nanti diomongkan baiknya. Mudah-mudahan dengan ini nanti diomongkan kebaikannya, dimasukkan media, difoto. Kebaikan yang ikhlas adalah kebaikan yang kita. Wah, hati kata-kata bisa deh. Hati kata-kata dan dilebokno status. Loh, justru yang keluar di omongannya orang kok tumben. Tentu malah oleh api kon. Bukan malah dapat bagus. Kan bayangannya orang seperti itu. Justru pandangan seperti itu salah. Salah. Orang jarang berbuat baik, begitu sekali berbuat baik minta disorot itu wajar. Tadi begitu diikat pas ketepaan kena ngotot luar biasa karena pas ketepaan kena, dan itu terus yang diulas, kebaikannya itu saja yang diulas, yang lain tidak ada karena memang kalau api iblas. Nah ini Rasulullah SAW mengajarkan walatumil, dan jangan ditunda hatta idza balaghatil hulqum, sampai kalau nyawa itu sudah di tenggorokan, kemudian baru Anda katakan stroke. Kalau sudah stroke masuk rumah sakit, sakit-sakitan, sudah kata dokter sudah tidak mungkin untuk sembuh, umurnya tinggal 7 hari, baru dia ngomong, "Nak iki kek no iki kok no iki." Wis telat. Wa qad kana li fulan, dan itu sudah menjadi rizkinya ahli waris, kata Rasulullah. Orang yang sudah mendekati ajal boleh sedekah hanya 1/3. Lho kan aku kabeh sing ngusahakno, aku biyen iku teko wong tuwa iku miskin melarat-erat, gak ono omah, gak ono motor, gak ono mobil. Ini rumah, motor, mobil dan semua aksesorisnya saya yang beli. Walaupun Anda yang beli, di saat Anda sehat, tokno kabeh gak masalah. Tapi kalau Anda sudah sakit-sakitan dan ada tanda-tanda kematian, yang boleh dikeluarkan hanya 1/3. Aku sing ngusahno, masih kon sing ngusahno. Walaupun Anda yang kerja mati-matian, yang boleh Anda keluarkan hanya 1/3. 2/3 sudah jatahnya ahli waris. Mari. Jadi ambil sedekah pas sehat, pas medit, itu luar biasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, ala waqad kana li fulan, padahal harta itu, wah begitu sudah mau mati baru sedekah keluar wasiat, iki dihitung dhisik.
Yayasan yatim piatu, kayak wong sing nang masjid, kayak wong sing ndak duwe nang sekitare masjid. Dihitung dulu sepertiganya seperti apa. Jadi yang dikeluarkan itu dari sepertiga. Toko harta wumpul dikumpulkan hanya punyanya dia saja. Ini sepertiga ini setelah beres utang. Jadi sadurunge beres utang. Pokoknya semua itu dibagi setelah utang. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiat dan setelah utang. Begitu utang selesai dihitung baru sepertiga. Jadi sepertiga sadurunge utang enggak. Utang dulu selesaikan, baru nanti sepertiganya baru boleh dikeluarkan untuk sedekah wasiat ke siapa. Itu pun wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nah iki sakno anakku sing ketelu iki sakno, tak duwe dhewean, sekno yo sepertiga kasihkan ora ono, tak ada. Seperti tidak bisa sedekah, tidak bisa wasiat kepada ahli waris itu tidak bisa. La wasiat ahli waris, tidak ada wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Iki sakno Ustaz, anakku sing ketelu iki ndak duwe dhewe melarat dhewe, dulur-dulure sing lain wis enak, ata melarat dhewe. Tak oleh. Kalau memang mau dikasih hibah sah, tapi kalau wasiat tidak boleh. Siji bape. Sakno walaupun sakno, makanya pas urip kena no, pas urip dikena no. Jadi Allah Ta'ala itu mengajarkan yang adil. Segala sesuatu itu harus adil. Bab yang selanjutnya dari bab tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbari wa huwa yadhkuru sadaqata wa ta'affufa 'anil mas'alati al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla wal yadul 'ulya munfiqatu was sufla sa'ilah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di atas mimbar menyebutkan tentang keutamaan bersedekah dan larangan orang untuk minta-minta. Biasa. Jangan dibiasakan untuk minta. Kecuali dalam 3 hal. Itu hadis yang ada di belakang. Orang boleh minta itu hanya dalam 3 hal. Syukuri 3 hal ini tidak boleh. Apa yang di dalam hadis ini dulu? Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ketika bab tentang sedekah dan larangan yang sopan, ta'affuf itu yang sopan, menjaga harga diri dari minta-minta. Ini tidak mangan, pancet mangan. Justru karena ada syukur, yang masuk ke perut tak syukur dimasukkan ke mulut istri tidak syukur, dimasukkan ke mulut anak dari barang yang tidak syukur, dan syukuri kabeh bareng. Jadi semuanya terbiasa untuk menuntut. Sing anak nuntut wong tuwa, nanti suami nuntut istrinya, istri nuntut suaminya, tuntut-tuntutan terus. Dan itu tidak bakal selesai. Dan itu tidak akan ada selesainya. Contohnya sudah banyak. Wake wong sing teko nang abi model kene iki akeh. Itu contohnya akeh. Ada kata sebut jeneng. Akeh gitu. Biasa jaluk. Nah itu tadi kayak ngono akhirnya. Istri saya itu sudah kasih, kalau sampai Allah sudah saya mintakan dana dari ini, sudah saya mintakan dana dari ini, ya dibiayai ambil orang lain. Ya ngono itu sudah syukuri. Nah ya itu karena Anda mendidik untuk tidak syukur, maka istri Anda tidak syukur. Begitu istri Anda tidak syukur, ini biasa bengak-bengok nang ngarepe bojone, ketok ambil anake melok bengak-bengok bisa ambil wong tuwae. Ikut. Begitu kelihatan istri ngelawan sama suami, tukaran di depan dia hadapan anak akan ikut kebiasaan orang tua. Nanti anak akan niru, ikut nyentak bapaknya juga, ikut nyentak ibunya juga. Sing ditiru sapa wong tuane, sing salah sapa wong tuane. Nanti kemudian Allah Ta'ala menunjukkan hasilnya seperti itu nantinya. Hasilnya seperti itu. Dan tidak akan ada syukurnya. Dan hari ini sampai dia mau selesai untuk minta-minta baru. Itu kebiasaan yang bisa dihilangkan. Tapi selama masih minta-minta terus itu kebiasaan kayak ini. Nah maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wal yadul ulya munfiqah. Sedangkan tangan yang di atas itu adalah yang memberi dan yang di bawah itu adalah yang meminta. Sekarang sistemnya dibalik, Ustaz. Sekarang sistemnya dibalik. Yang memberikan nanti ke atas gini. masih berbalik waduh. Tetap yang memberi jauh lebih baik daripada yang menerima. Gitu saja. Jadi kemudian ini hadis bukan kemudian wah ini berlaku mutlak, enggak. Ya kadang-kadang sistem itu bisa diganti. Saya itu sing jalu kadang-kadang ada proposal gak diganti kayak gini Ustaz, cuma dapat gini langsung. Kadang-kadang yang nerima justru yang di atas. Kadang-kadang yang nerima di atas, masih sing nerima tangani nang dulu. Ya, jadi kemudian hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan wal yadul ulyal munfiqah. Tangan yang di atas itu adalah tangan yang memberi. Jadilah orang yang suka memberi. Dan jangan jadi orang yang suka minta. Tak akan ada syukurnya. Orang yang tidak syukur barang sedikit, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Orang yang sedikit tidak syukur, maka banyak pun tidak akan syukur. Biasa dikasih 10.000, suwe-suwe nanti cuma tak milih, cuman suwe-suwe saya ketemu, mari saya ketemu cuman 1.000, begitu 1.000 cuman 1.000 dah bakal ono syukure, tidak akan ada syukurnya dan dia akan melatih seperti itu terus. Cuman segini, pantas lah, sapus biar orang bilang, terus pantas dalam hal ini. Dan itu tidak akan ada selesainya. Bab syukur dalam TI, terus dan tak mari-mari. Dan itu akan dilawan terus sama setan, terus dibunyi sama setan. Dan harus dilawan, tidak boleh lawan menuruti setan terus. Curang, tidak mari-mari, tidak akan ada selesainya. Hadis yang selanjutnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus sadaqati aw khairus sadaqati an dhahri ghinan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wa bada bima ta'ul. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu menjelaskan beliau berkata sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebaik-baik sedekah, afdhalus sedekah, paling utamanya sedekah atau khairus sedekah atau sebaik-baiknya sedekah an dhahri ghinan, yang di belakang itu masih menyisakan sisa. Ini hadis bukan untuk orang-orang level model Abu Bakar. Iki hadis kewong awam. Bi nek kon aku sedekah kabeh pas berangkat kerja, hasilnya semua diberikan sama orang lain, pas bojomu ngeruweng nang omah, lebih baik sisakno. Terus kon ati pusing saya Ustaz kalau bojo saya ngeruweng, saya kadang kepengin baik, lebih baik sisakno. Kon kepengin sedekah sama mampumu mari. Daripada kon diceramah yang bojomu, lebih baik sisakno. An-dhahri rina. Yang masih menyisakan, tentu hadis ini level-level orang awam, jadi level orang khusus kayak model Abu Bakar siji. Ada level-level orang yang khusus memang luar biasa. Dia didukung oleh istrinya untuk satu sedekah sampai entek itu siji. Model Sayyidina Ali. Begitu ada istrinya ngidam, kepingin buah delima. Berangkat ke pasar, ada uang sedikit, ditidakake, belikan satu kuping. Oleh pirang iji. Begitu berangkat untuk kono sampai di pasar, cuma dapat satu biji. Saking dari ini, cuma dapat satu biji. Begitu satu biji dibawa pulang sama Sayyidina Ali. Sampai kemudian di tengah jalan kelihatan sakit. Orang lapar muntah-muntah, belum makan 3 hari, lalu minum di rumah. Delok iki nek dikekno sakno nape dikekno sakno bojone omah kepingin. Dan dikekno sakno wong iki 3 dino gak mangan bojo sik sedina sik anan. Paling kepingin buah kepingin. Iki tombo kepingin. Iki tombo lapar iki gawe nyambung urip. Tombo lapar gawe nyambung urip. Itu cuma tombo kepingin. Yang ini tombo urip. Sebab yang lebih utama yang mana? Otomatis yang ini. Ini tombo hidup ini. Ini obat hidup. Yang itu cuma ngobati kepingin, beda. Dikasih sama Sayyidina Ali.
Untuk omah, untuk bojone memang bojone wong khusus luar biasa anak Rasulullah. Tapi untuk omah, nek bojomu untuk anak Rasulullah sojo dicoba-coba kok daripada dikirumi bojomu kan wis bahaya. Level-level awam sampai atas level awam bisa mari. Bahaya banget level atas level khusus. Aku delok Rasulullah anak itu luar biasa. Angel. Kecuali nek bojomu level khusus dilatih, memang harus dilatih terus. Makanya kalau memangani makan dengan barang yang halal, sak cukupi oleh piro sak ngono. Tapi tidak sampai jatuh nang wong. Maka kemudian satu di rumah ditanya, mana? Tadi ada orang lapar, 3 hari nggak makan, ya sudah kasihan aku. Si level ini. Aku sudah diceramai. Mari dok nang omah, dok assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama Sayyidina Ali. Ada apa? Ada orang ngantri. Ini dari Rasulullah ngantri buat kelima. Mau kepingin saya oleh. Siji, dihitung sama Sayyidina Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah alamat itu. Gini, coba gini, langsung diterima. Pentinglah daripada oleh sama sekali. Pentinglah daripada oleh sama sekali. Songgoh. Dari Sayyidina Ali salah alamat salah. Kenapa? Harusnya 10 Allah Ta'ala menjanjikan manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Yakin tak ngetes Allah Ta'ala tak tes kon sapa pengen tes Allah Ta'ala tak sangar-sangar kok tes Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Harusnya 1 ganti 10. Iki sono kurang siji. Salah alamat iki kene. Sahabat itu tahu subhanallah benar tak hari 10 saking kepingin tak tes kok ane koyo siji iku siji subhanallah tadi lek aku mesti sana. Nah maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan untuk hadis level wong awam kayak ini amdohri rinan yang mengisahkan untuk orang yang ada di belakangnya. Kemudian wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas otomatis jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda bima ta'un, dan mulailah dari orang yang anda ampun. Dari keluarga terdekat. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu sama qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altu thumma qala inna hadzal mal qadiratun ulwatun faman akhadahu bi tayyibin nafsin burika lahu fihi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fihi wa kana kalladhi yaqulu wa la yashba'u wal yadul ulya khairun minal yadi sufla. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an menjelaskan ketika beliau minta kepada Rasulullah jaluk maneh dikai maneh bi Rasulullah jaluk maneh dikai sampai ping 3. Begitu sudah 3 kali baru dinasihati sama Rasulullah. Kalau begitu sudah 3 kali kemudian dinasihati sama Rasulullah. Inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini qadiratun hulwa. Api luar biasa, seakan-akan luar biasa, keijujuan yang akan selalu dirindukan oleh orang. Yang akan selalu dirindukan barang yang manis. Begitu orang dapat kepingin terus tahun ini. Faman akhadhahu bi tayyibin nafsin. Barang siapa yang mengambil harta dengan jiwa yang baik, burika lahu dapat barokah. Tapi orang yang mengambil dengan hati yang serakah, tak bakal ada habisnya. Sama seperti orang yang makan dan tidak akan ada kenyangnya sama sekali. Terus sampai korupsi miliar dibelani. Wes soge sana, soge ge. Jadi soge biasa, wes soge temen, soge ge sana. Wes tetap sih buntu mana. Tadi jalur enggak kayak mau miskin. Mentalnya mental orang miskin. Jadi miskin itu masalah mental. Bukan masalah orang tidak punya atau tidak. Miskin itu masalah mental. Ada orang yang tidak punya tapi mentalnya seperti orang kaya. Lenjaluk bewong. Itu ada kalanya orangnya kaya tapi mentalnya miskin. Tapi tetap jaluk. Koyok wong tidak mangan sama sekali. Koyok tidak jaluk tidak mangan. Padahal tetap mangan. Nah itu yang kemudian bahaya. Itu ketika dimasukkan ke istrinya, ke anaknya, ini yang Rasulullah tidak suka.
bahaya, yaitu yang mendidik nanti suami ngelawan istri, istri ngelawan suami, anak ngelawan orang tua, segala nopo iku mau dipakani dari barang yang tidak akan ada habisnya untuk dikepingini, terus keping terus. Faman akhadahu bi thayyibi nafsin, barang siapa yang ngambil dengan jiwa yang baik maka akan diberikan barokah. Dan barang siapa yang ngambil bi israfi nafsin dengan hati yang tidak baik, kepingin terus kalau nanti lan yubari, tidak akan ada habisnya. Tidak oleh barokah sama sekali, tidak barokah. Kali cepet, justru tambah jauh, tambah jauh apa? Melakukan tambah cepat, subhanallah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wa kana kalladzi yaqulu wa la yasma', sama seperti orang yang makan dan tidak akan kenyang sama sekali, tidak warak belas. Ono panganan maneh dipangan maneh, ono panganan maneh dipangan maneh. Lho, sak piro sing aku dilebokno nak weteng iku? Oh ndak iki disimpan, iki. Nah, ono ae planning subhanallah. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ditutup oleh Rasulullah, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tentu tangan yang di atas jauh lebih baik dari tangan yang di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengajian nanti malam di Kemayoran ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.